Baik Kakak-kakak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang informasinya ada yang sakit hati? Aduh, kok iki wah Kak Dwi iki sing ngomong ki jelas iki. Ada yang Kak, besok kita diajak ke Probolinggo tapi nggak kita nyumbang. Per ini kapan ya? Wah iki. Sebelum kegiatan dimulai ada yang bisa memimpin doa? Oke, yuk. Ayo Adik Peri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mari kakak-kakak semua. Sebelum kita mulai acara Tatap Maya malam hari ini, kita berdoa supaya diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat datang Kak Arif Randi Andrean. Mohon izin. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya Kak. Oke, kita memasuki tatap maya karena kemarin setelah luring kayaknya luar biasa ya luringnya. Sudah mengenal satu sama lain dan luar biasa pokoknya lah ya. Kompak dan antusias mengikutinya. Kita memasuki di tatap maya ini, kita masuk ke modul 2.6 ya, karena 2.1 sampai 2.5 sudah bertemu di luring kemarin. Kita memasuki modul 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di sini ada kesepakatan bersama ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan lain-lain. Apabila ada pertanyaan, silakan mengangkat tangannya atau menulis di kolom chat. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak semua dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua yaitu ada kakak semua dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, peserta atau kakak-kakak semua dapat menganalisis rubrik yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, agenda kali ini yaitu seperti biasa ya, ada refleksi atau review hasil belajar mandiri. Terus ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Oke, kita memasuki refleksi atau review hasil belajar mandiri. Di sini kakak-kakak semua diminta untuk membaca kembali modul 2.6 tentang asesmen, ya, tentang berjudul asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya Kak ya. 3 atau 4 ini Kak, kira-kira. Di sini ada berapa? Lagi. 10. Ada 9. 9. Bagi menjadi berapa kelompok Kak? 3 aja ya. Oke, siap Kak. 3. Nanti di sini kakak-kakak semua diminta untuk membaca lagi
modul 2.6 ya. Setelah itu nanti apa yang sudah didapat dituliskan. Setelah itu nanti ada yang paparan. Oke. Waktunya berapa menit, Kak? Gimana Pak Ketua? Berapa menit Pak Ketua? Ya, nanti ini kebentur kopi break nggak? Makan siang, makan siang. Oke, waktunya berapa menit? Ayo Ketua. Bebas Kak. 15 menit, 10 menit, atau 30 menit, atau 1 jam? Puyuh suwene 1 jam. 30 menit aja ya. Ini disuruh apa sih Kak? Sih Kak suruh buat Ya, kakak semua diminta untuk mereview hasil belajar mandiri. Jadi dilihat lagi di modul 2.6 ya, di situ nanti ada apa saja yang didapat ya, nanti ada yang memaparkan. 2.6 asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, ada yang ditanyakan Kak? Cukup Kak, sebagai kelompok aja Kak. Kalau tidak ada, silakan nanti saya bagi kelompok, kurang lebih waktunya 30 menit ya. Nanti di situ kakak diminta untuk mencari apa saja asesmen otentik dalam pembelajaran. Di modul 2.6 ada. Modul 2.6. 2.6. Oke, nanti berbentuk Word bisa, ataupun kalau Canva kalau bisa, kalau nggak bisa ya di Word aja lah yang udah. Jadi dipaparkan bersama. Oke? Siap Kak. Oke, yuk silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kak Agus Manto, silakan. Oh.
Kak Yuda silakan bergabung ke kelompoknya.
Udah kelompok 2 menit lagi gitu selesai tadinya. Yuda, tempelin refleksi Yuda. Mana lemnya, euy? Oke, sudah? Kak Arif sehat? Alhamdulillah. Oke, sudah. Siapa yang mau memaparkan terlebih dahulu apa yang dari review atau Dari refleksi hasil belajar mandiri? Putar aja Kak. putar. Putar. Putar aja Kak. Gimana? Putar. Pak Agus, Pak Agus. Ada Putar. putar aja Kak. Kak Indra itu loh. Disepin dari situ Kak, nanti adil Kak, positif. Oke. Belokin layar. Ya, siap. Toro. Putar. Oke, sabar dulu. Soalnya kelompokku jen saya sholat enak sing metu. Itu derita kelompok masing-masing Per. Oh, sedih aku. Derita banget aku. Krayon di mana Yuda krayon? Kelompoknya tadi ada Lagi ngasih makan ini. Ya. Duh, kok macet. Jaringanku, waduh. Waduh, jaringanku macet. Aduh, gawat iki. Jaringanku macet. apakah sudah terlihat? Sabar Kak, jaringanku macet. Bohong Kak. Hei, iki lo ngluwer lo, astagfirullahaladzim. Itu bohong. Ampun suhu. Oh, patah-patah dan Apa ini? Mana? Tuh sinyalku kok loro telu. alah alasan. Weh. Yanter suara nih. Iki rada lari dari kenyataan nih kok ini. Ayo kita diputar. Mana? Agus.
Oh, iki akhirnya jaringane fasilitator iki sing macet iki. Oh iya, Kak Ferry aja itu udah siap itu kayaknya Kak Ferry itu. Kelompokku yang sing sik salat, kondisi to, sabar. Sabar. Karena Jaringan keluar dong. Jaringan pasile cek ngadat ya. Oh, cek ngadet iki lho, patah-patah. Dungin aku berarti. Loh kok Kuan ben pasile berarti dungin aku. Oh, pasile malah metu iki. Bajile malah Aku iki aku buyar iki. Iku gara-gara Yo, kopi break. jajan kopi break iki yo. Hasilnya keluar. Yo, kopi break. Weh, kopi dhisik kaya iki ya. Enak Kopi iki. break. Karo ngopi. Ya, ke kantin. Pasile. Pak Agus, kabare Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iki si kopi break, Pak. Tenang dhisik. Oke, silakan. Siapa yang mau memaparkan? Nah, jere sampean arep puter, Kak. Loh, mana tadi? Sabar dulu. Oke. Yo Bu, Resi ning endi iki? Oh, njaluk ditelepon iki. Dia sing presentasi soalnya. Aman, ada Kak Hendra. Oh, tenang. Mbak Anas metu. Ada Kak Hendra loh, tenang. Sing tenang, Mas. Macet toh? Macet. Mana? Enggak Duh, iso. nggak Enggak iso. usah. Break ini kayaknya Kak. Kayaknya kopi break ini. Isi yo break. Ikut ketua. Ayo ketua ketua dhisik lah. Bari ki aku, enggak apa-apa wis. Sudah terlihat belum? Ora enek, Kak. Belum. Gol sampe macam-macam tok jaringane koyo patah-patah ngono iki. Ngewenyekan saiki Ferry. Ya orangnya aku jujur ditakoni to ya. Piye sih? Belum. Oh, patah-patah. Oh. Bu Hermina siap enggak, Bu? Kalau kami kelompok 2 itu siap aja, tapi kan nggak enak. Ada kelompok 1. Ya Sudah wis, terlihat? belum, Kak. Cocok. Urung metu belas demi Allah, jujur aku kan. Wis kelompok 2 dhisik enggak apa-apa, Kak. Kelompok 2, bari kelompok 1. Loh, dari mana urutannya kelompok 2 baru 1 itu, Per? Salah meneh. Macet malah. Macet-macet wis, Kak. Enggak apa-apa, Kak, wis. Ayo, Bu Ana, eksekusi. Ya, dipersilakan siapa? Hadir. Tenang adik. Ya eksekusi. Ayo adik kecil, Eksekusi lah. presentasi adik. Duh, adik kecil meneh. Wis ruwet iki, San. Nah, iki metu. Loh, balik mana, Kak? Macet malahan susah. Yuk, siapa aja lah, yuk. Wis lah, Silakan. endi iki? Ya, kami dari kelompok 2 ya, mau mempresentasikan yang akan dipresentasikan oleh Kak Agus Wanto. Ya, ditone selete. Kak Agus. Pokoknya tadi sweet yang kalah Kak Agus sama Kak Wisnu, udah urusan kakak-kakak berdua itu. Ayo we. Kendang. Ini. Sweet piye sweet. Kendang. Yuk, jadi kelompok 1 dipersilahkan. Oh, kalau siji. Kelompok 1 dulu. Udah diatur Kak Pasil itu loh, udah cepet kelompok 1. Sabar. Yen aku ora mesti anu iki lho. Saringannya elek.
koyo wonge Mosok, elek. mosok jaringan elek berjamaah, Kak. Wis sabar to, usah ngamuk-ngamuk lho. Kak Hendra, halo Kak Hendra. Metu rong. Wes Iya. wes, Dik. Metu. Sudah. Metu. Sudah. Oke. Ayo Bu Ana eksekusi. Kurang kelihatan loh Kak Ferry. Kak Ferry aja loh. Ah, ya Allah, masih cili, masih sosial. Astagfirullahaladzim. Kak Ferry. Ayo Fer, bisa Fer. Toro Semangat ora? Kakak. Toro ora? Wis to. Gendeng Kak. Oke, siapa yang mau memaparkan? Gue serahkan sama Bu Ana sama Pak Hendra itu yang tadi kalah sweet sama aku tadi, ikutan. Pas. Lempar sana, lempar sini jatuh. Pak Hendra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami kelompok 1. Yang pertama, definisi asesmen ontetik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial, di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki dan aktivitas dari akademik. Stop dulu Fer, Yang- stop dulu Fer. Pak Yang Agusnya lain itu di mic-nya. ya, yang lain di matikan dulu mic-nya. Bangku. Oke, yuk dipersilakan. Oke. Ulangin Kak Ika. Ya, tujuan pembelajaran PJOK. Oke. Tujuan pembelajaran PJOK tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsil, di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki dan efektivitas dari peserta didik. Namun, bertujuan agar peserta didik mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam situasi aktif yang sebenarnya. Ini akan mendorong keterampilan diri dan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas jasmani di luar sekolah. Itu yang kedua, asesmen relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunianya dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan asesmen otentik adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang berefleksikan kompleksitas dunia nyata. Yang kedua, yang B, karakter asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, konteks aktual. Terus yang kedua, holistik. Yang ketiga, interaktif dan observasional. Yang keempat, autentik dan relevan. Yang kelima, proses berorientasi pada pembelajaran. Yang keenam, format dan pengukuran yang fleksibel. Yang C, manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Digunakan dalam pembelajaran PJOK karena memiliki berbagai manfaat yang mendukung peningkatan kualitas belajar peserta didik. Yang pertama, menekankan pada keterampilan praktik, memberikan penekanan pada keterampilan nyata dan relevan dengan aktivitas jasmani sehingga memungkinkan peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang strategis gerak yang mereka gunakan dalam situasi otentik dan bermakna. Yang kedua, mengukur kemampuan sebenarnya. Pengukuran yang difokuskan pada keterampilan fisik
dalam aktivitas jasmani memberikan gambaran yang nyata tentang kemampuan peserta didik yang sebenarnya sehingga pengukurannya valid. Yaitu yang ketiga, mendorong keterampilan peserta didik secara aktif. Pelibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas fisik dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan merefleksikan kinerja mereka sendiri, maupun mendorong keterampilan peserta didik yang lebih tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran. Dari itu, menguatkan pemahaman konsep, mengintegrasikan keterampilan gerak terhadap pemahaman konsep dapat mengembangkan peserta didik untuk menguatkan pemahaman konsep gerak yang diterapkan dalam situasi nyata. Dari itu selanjutnya mengembangkan keterampilan metagonistif, aktivitas merefleksikan kinerja, penampilan tujuan, dan perencanaan pengembangan keterampilan gerak dapat mendorong pengembangan keterampilan metagonitif seperti pengaturan diri, pemantauan diri, dan refleksi diri. Selanjutnya meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Asesmen yang dilakukan dalam aktivitas fisik secara langsung akan memudahkan guru untuk memberikan umpan balik secara langsung dan spesifik sehingga peserta didik dapat menerima umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan keterampilan gerak dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Itu hasil diskusi kelompok kami. Siapa tahu ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan kakak yang mau menambahkan atau mengasih tanggapan. Oke, silakan Kak Wisnu. Oh, tepuk tangan ini. Oh, tepuk Oke, tangan. itu ya. Jadi di sini ada asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, bagaimana sih kita melihat atau membuat asesmen otentik ya? Di sini di modul ya diberikan contoh yaitu passing bawah kurang lebih selama 60 detik. Ya. Jadi kita menilainya adalah ketika kita menggunakan passing bawah selama 60 detik ya di tembok kelihatan bagus ya. Bagus ya, tidak ada yang bolanya melenceng ke mana-mana ya. Itu kalau di tembok bagus. Sedangkan penilaian kita ya saat bermain, apakah iya ketika kita main harus dihitung selama 60 detik begitu. Jadi menilainya yaitu ketika peserta didik tersebut melakukan kegiatan atau permainan bola voli. Bagaimana menilainya? Ya selama anak tersebut bermain bola voli gitu. Jadi bagaimana passingnya ya, ini yang dicontohkan passingnya. Bagaimana passingnya selama kurang lebih ya permainan berlangsung. Jadi tidak hanya kita memiliki mungkin kayak saya juga masih mengalami bahwasanya tes peserta didik itu menggunakan waktu. Jadi mungkin berpasangan ya, pasangan 1 menit atau 5 menit berapa atau hasilnya berapa yang didapat. Sedangkan di sini penilaian otentik itu yaitu bagaimana peserta didik bermain bola voli dan kita menilainya. Seberapa bisakah atau belum bisakah atau mahir
atau belum mahir peserta didik ketika melakukan passing bawah. Ya, jadi di sini ada asesmen otentik, yaitu tadi sudah disampaikan ya, kumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat. Ya, di sini asesmen otentik yaitu bisa juga disebut dengan alat untuk mengukur ya kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Nah, itu tadi ya sudah dijelaskan di awal bahwasanya penilaian yang otentik yaitu apabila peserta didik itu melakukan kegiatan dalam permainan apa yang dimainkan. Kalau bola voli ya selama permainan bola voli, kalau bola besar ya dalam permainan bola besar. Oke, luar biasa pemaparan dari Kak Heri. Mari kita beri aplaus. Oke, ada yang ditambahkan atau lanjut ke kelompok 2 ataukah sama seperti ini? Ayo tanggapannya. Sepertinya sama loh Kak. Ini Sama tetap ya. Kak. Jadi begitu ya Kak ya. Oke. Alasan Wi. Biar presentasi. Kak Dwi sama ya Kak ya, kayaknya ya Kak ya. Sama plek persis mirip. Persis, so alhamdulillah. Alasan. Iya sama itu. Kelompok 3 juga sama itu ngelihatnya. Wes, alasan wes. Oke. Nah, bisa di take down Kak Ferry. Oke, siap. Ya, karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ada konteks aktual ya, melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata. Contohnya ya seperti permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari ya, seperti jalan, lari, dan lainnya. Terus ada lagi holistik ya, holistik berbagai aspek, termasuk keterampilan motoriknya, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Ada juga interaktif dan observasional, melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik dan melibatkan observasi langsung oleh guru atau peserta didik. Di sini menetapkan asesmen otentik ini tidak hanya guru saja. Tidak hanya kita sebagai guru, bisa juga peserta didik menentukan asesmen otentik dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Jadi tidak hanya guru menetapkan. Jadi seperti itu ya, asesmen otentik kita bagaimana menilai peserta didik tersebut, bisa juga menggunakan rubrik penilaian. Nah, sering saya sampaikan yaitu membagi level atau kemampuan peserta didik ya, yang seperti kalau sudah bisa passing tidak akan mungkin akan diberikan passing kembali. Pasti dia nanti bertahap seperti ya smash ataupun servis gitu, dan lainnya, lebih meningkat supaya kemampuan atau tujuan peserta didik ini terlihat. Nah, di sini ada gambar, Kak. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum, Kak. Nah, ini baru muncul. Di sini ada keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Sebagai kakak semua, bagaimana
yang efektif, penilaian yang efektif yang mana Kak menurut Kakak? Kira-kira yang mana Kak? Menurut Kakak semua untuk menilai atau menerapkan asesmen otentik, menurut Kakak semua yang mana yang otentik, yang tes keterampilan gerak dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola? Kalau bagi saya yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, Kak. Alasannya? Karena ini bagi saya kalau zigzag itu kan apa kayak cuman melewati kun, nggak bergerak nih. Kalau yang aktif sepak bola kan langsung bertatapan oleh musuh langsung gitu, Kak. Bagi saya sih Oke, jadi ya lebih nyata, lebih melalui tes gerak zigzag ini ya seperti saya sampaikan tadi, dia bagus, dia sempurna melewati melewati kun tersebut. Nah, terus belum tentu ketika bermain sepak bola dia terlihat bagus. bagus. Ya, begitu. Jadi cara menilainya yaitu ketika bermain atau melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi kalau ini kan dicontohkan sepak bola. Oke. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran? Nah, tadi sudah dijawab mungkin ya. Ada yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jawabannya, oke. Ternyata jawabannya yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke, kita lanjut. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Bagaimana, Kak? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira bagaimana ini? Ya, di sini ada disampaikan yaitu mengukur keterampilan dan formasi. Ya, jadi fokus penilaian otentik terletak pada penggalian informasi tentang keterampilan dan performasi peserta didik, bukan sekedar mengingat fakta. Ya, dan tujuannya yaitu mengukur ketercapaian kompetensi dengan menekankan aspek keterampilan dan kinerja. Ya, yang melibatkan pengetahuan kita. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk lebih menekankan pada keterampilan dalam kegiatan atau pembelajaran sepak bola. Ya, jadi cara menilainya yaitu ketika ya bermain sepak bola. Bagaimana kakak semua merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Bagaimana, Kak? Ya, jadi di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama ada identifikasi, ya, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya, begitu kan? Apa sih yang harus dicapai? Ya, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai.
Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Jadi ya seperti itu tujuannya. Ketika anak yang belum bisa apa-apa, contohnya dalam bola voli ya, yang belum bisa apa disuruh smash, disuruh servis, pasti tidak akan bisa karena tidak apa ya namanya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Terus yang berikutnya ada menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, menetapkannya ini dengan asesmen penilaiannya yaitu dengan rubrik. Ada rubrik. Mungkin kakak-kakak semua sudah pernah mengalami ya ketika pengambilan nilai atau pembelajaran menggunakan penilaian rubrik, berbentuk rubrik. Nah, terus ada lagi aktivitas atau tugas otentik atau merancang aktivitas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi harus terkait antara tujuan pembelajaran, ya, ketercapaian, terus aktivitas. Nah, setelah itu ada merancang rubrik penilaian. Nah, merancang ini harus terperinci, mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, di sini ada rubriknya itu harus meningkat, ya. Jadi apa namanya, sedang, apalagi mahir, terus apa ya, cukup, bisa, dan belum mahir, sudah mahir sebenarnya seperti itu. Terus ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi harus seimbang antara keterampilan dengan pengetahuannya. Integrasikan keterampilan dan pengetahuannya. Jadi kalau orang bilang apa ya, supaya asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang berikutnya ada beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, di sini peserta didik itu dibebaskan untuk beraktivitas, berpikir kritis, ya, melakukan aktivitas. Jadi tidak harus berpatokan dengan apa yang kita ajarkan. Namun tidak juga keluar dari yang kita ajarkan atau esensinya. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang berikutnya ada lakukan uji coba. Nah, setelah apa yang sudah menjadi tujuan, terus ada lagi aktivitas, terus rancangan penilaian, terus mengintegrasikan keterampilan, dan memberikan kreativitas kepada peserta didik, lalu melakukan uji coba, ya, melakukan uji coba kepada peserta didik, ya, supaya mengidentifikasi potensi kendala dan mempertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang tinggi. Nah, dan berikutnya ada umpan balik. Setelah itu ada revisi peningkatan, dan yang terakhir pastinya ada refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran, selama pembelajaran apakah ada yang harus ditingkatkan atau mungkin bisa peserta didik atau rekan sejawat memberi
umpan balik kepada kita terkait pembelajaran yang ada. Nah, terus refleksi bagaimana kita merenung, ya, melihat kembali pembelajaran kita apakah sudah baik atau belum, sudah efektif atau belum. Oke, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah ini ya, jadi di kelas kita pasti semua tidak tidak 100% bisa, gitu ya. Pasti ada yang baru mengenal, baru tahu, ada yang sudah mahir, ada juga yang sudah menjadi atlet, gitu kan. Bagaimana cara penilaian kita? Tetap diberikan penilaian menggunakan rubrik penilaian, namun tingkatannya dibedakan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, tingkatan atlet dengan tingkatan yang disabilitas itu dibedakan. Supaya apa? Ya, supaya mendapatkan nilai dan dinyatakan lulus begitu. Kalaupun tingkatannya atau rubriknya itu disamakan dengan atlet, pasti yang disabilitas dengan berbagai manapun tidak akan bisa dan tidak akan lulus dalam pembelajaran tersebut. Di sini ada salah satu contoh, mungkin di LMS ya Kak ya, ada. Mungkin Kakak semua tadi sudah melihat. Nah, di sini ada diskusi kelompok, bagaimana pendapat kakak-kakak semua setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Apakah sudah dilihat rubriknya Kak? Di modul ada rubrik penilaian. Nah, ini kurang lebih di halaman 24 ya. Jadi rubrik penilaiannya yaitu ada keterampilan di sini, contohkan keterampilan gerak dribbling, gerak passing, ya, akurasi shooting, pengetahuan tentang posisi dan peran, kemampuan berkolaborasi. Itu contohnya. Bisa dilihat nanti di sini ada kelompok Kak ya. Siapa dulu Kak? Oke. Membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, ini. Jadi membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nanti kakak-kakak semua itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok A membuat penilaian diri siswa. Nah, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Ya, waktu mengerjakan 30 menit. Jangan 30 menit lah Kak ya. Samaan ini 15 menit ya. Gimana Kak? Enggak Kak, izin bertanya. Ini yang rubrik ini di LMS Kak ya? Adanya Kak ya? Ya, itu contohnya. Nah, ini tugas kakak membuat nanti kelompok dibagi menjadi 3 kelompok, membuat rubrik berdasarkan materinya sepak bola. Oh, ini yang, maaf Kak izin lagi, ini yang awal berkembang, layak, cakap, mahir nih Kak ya? Nah, ya itu rubrik penilaiannya. Jadi contohnya keterampilan gerak dribbling. Anak tersebut mendribling. Ini sudah berkembang atau layak atau cakap atau mahir. Nah, begitu. Jadi nanti ada level 1, level 2, level 3 dan sampai 5. Nah, di situ ada keterangannya. Oke, bagaimana? Sabar Kak.
Sudah dipoto soalnya? Soal sabar Kak. Sabar muti. Gede nih. Nah, membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria tercapainya tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Ya, jenjang dibebaskan. Mau A apa fase A ataupun SD, SMP, SMA, SMK tidak apa-apa. Terus ada kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Terus yang B membuat rubrik penilaian oleh teman, yang C membuat rubrik observasi. Media pengerjaannya dibebaskan, bisa menggunakan Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Oke, sudah dipoto? Sudah Kak. Sudah dipoto. Oke. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 3 ya Kak ya. Nanti paparan bergantian. Tadi sudah kelompok 1 ya. Kelompoknya Kak Ferry, nanti kelompok 2 atau kelompok 3. Siap Kak. Oke. Di sini ada, sudah dipoto semua? Kalau sudah, saya bagikan kelompoknya. Waktunya berapa Kak? Katanya 30 menit Kak. 30 menit kayaknya kelamaan ya. Lamaan. Mau berapa Kak? Berapa kira-kira Kak? Pak Ketua. 20 menit kayaknya. 20 menit ya? Oke. Iya, Kak. Ini berapa di sini nih? Kelompok ini. Mana? 9 orang. 9 orang berarti 33 ya? Ya, kayak tadi Kak. Oke. Kayak tadi ya. Oke, di sini ada waktunya 20 menit ya. 20 menit aja. Oke ya. Ada yang ditanyakan tentang soalnya ini? Tidak ada ya. Pokoknya membuat rubrik, materinya sepak bola, tujuannya apa, jenjangnya bebas. Nah ini. Kelompok 1 itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok 2 atau B membuat penilaian oleh teman. Nah, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Oke, sudah Kak? Sudah Kak. Oke, yuk silakan. Kelompok siji meneh.
Tes tes. Gimana? Kok saya satu kelompok saya sendiri ya? Nggak ada yang masuk. Tadi kelompoknya siapa ya? Coba saya gabung ke kelompok lagi ya. Tadi saya gabung kelompok kok cuma saya sendiri. Kelompok 2 itu Hernina. Iya, Kak Wisnu, Kak Agus kan. Coba saya masuk lagi Kak ya. Ya.
Gimana Kak Dwi? Tetap sendiri loh. Nah, buat sendiri aja nggak apa-apa. Bayu. Ini tadi mana nih kelompoknya Hernina kok nggak ada ya? Iya, Hernina itu keluar masuk sama saya tadi. Dia masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Kak Wisnu sama Kak Agus nggak tahu kan, harusnya kan Kak Yuda, Kak Wisnu, Kak Agus, saya, Hernina. Ya Kak Wisnu di kelompok 3, Yuda kelompok 3, Kak Sulis kelompok 3. Oh, beda sama yang tadi. Iya, nggak tahu dari sananya. Nah, terus yang kelompok 2 siapa aja? Tadi Hernina, Dwi Badra. Siapa lagi? Pak Arif ini ya. Sulis ngapa itu nge-P itu? Oke, sudah. Apakah sudah membuat rubrik? Sudah Kak. Maaf Kak, izin tanya. Itu mau dibaca semua atau cuman intinya aja Kak? Ya, nanti di share screen. Nah, setelah itu nanti bisa dibacakan atau bisa dilihat saja. Oke, siap Pak. Oke, silakan siapa yang mau share screen kelompok 3. Ayo Pak Ketua. Yuk, kelompok 3. Persilakan. Ini kelompok 3 lu nunggal. Tunggal, wih keren nih. GG berarti. Kejam Pak pasti lihat. Luar biasa. Ya, nggak tahu kelompoknya pada kemana. Nggak masuk. Ayo apa. Pak Sulis. Pak Ayo, Sulis. kelompoknya Kak Sulis. Silakan. Ayo Kak Sulis. Ayo Kak Sulis. Mana kelompoknya Kak Sulis? Sabar Tadi Kak, siapa aja? lagi ada problem. Oke. Waduh, geluti. Yuda, maju Kak dah. Wisnu. Lanjut yuk. Kelompok lain dulu. Arif, Rip. Ayo kelompok Satu. siapa yang sudah siap? Kelompok siapa? Iki aku siap Kak. Oke, yuk silakan. Sabar Kak. Kormo tuh yo. Betul Kak? Bentar lagi, ya. Sudah. Yo siapa sarep. Maparke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil tentang pembuatan rubrik penilaian siswa. Ini ada 4 kategori. Yang pertama, skor 1 perlu perbaikan. Maksudnya yang belum terlalu mahir, itu yang cukup, baik dan sangat baik. Dalam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item, 6 item yang siswa Jadi kriteria penilaian. Ya, di situ ada apa teknik dasar ya Kak ya, ada dribbling, passing, shooting. Terus ada kerjasama, kecepatan, pertahanan fisik, pemimpinan tanggung jawab. Nah, yang jawab jadi ya nama. kurang lebih seperti ini ya kakak semua. Ada beberapa yang perlu dinilai dan ada level ketercapaiannya. Di sini ada skor 1, 2, 3, dan 4. Ada 1 ada perlu perbaikan. Apabila peserta didik tersebut kesulitan atau di sini disampaikan kesulitan melakukan teknik dasar. Nah, di situ perlu perbaikan. Jadi mungkin bisa di pertemuan yang akan datang atau diberikan tugas tambahan di lain hari ya, bagaimana untuk menguasai teknik-teknik dasar shooting, dribbling, passing. Oke. Terus bagaimana kerjasama tim tersebut kalau memang sangat baik ya, kita kan bisa melihat nih, kerjasama tim tersebut peserta didik bagaimana, gitu. Apa perlu perbaikan atau cukup atau baik atau sangat baik. Oke. Terus kriteria ini tidak hanya guru yang menentukan, ya, tetapi bisa peserta didik berdiskusi bersama, memberi kesepakatan bersama, ya, untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja yang perlu dinilai. Terus ada kepemimpinan dan tanggung jawab ya, ini seperti yang Kak Ferry dan kelompoknya membuatnya. Terus ada fair play. Nah, fair play ini seperti apa Kak kira-kira Kak? Fair play atau sikap seperti tular. Mari Kak Agus tolong paparkan. Mohon maaf, suara saya udah habis Kak. Kak Agus, suaraku sentek Kak. Ngegas kata mau. Yo, Kak Agus. Kak Agus. Oke. Bagaimana? Yuk, dipersilakan. Silakan Kak Agus. Waduh, suaraku sentek iki. Itu ya, jadi fair play itu intinya menerima sportivitas kekalahan, kemenangan apabila dalam permainan sepak bola. Jadi bagaimana penilaiannya ya, kalau memang sudah bisa ya akan mendapatkan nilai sangat baik atau cukup atau yang lain. Oke, kakak semua sudah paham ya tentang rubrik penilaian atau asesmen ya, penilaian menggunakan rubrik. Paham ya Kak ya? Saya yakin kakak semua sudah pasti dalam penilaian dalam pembelajaran menggunakan rubrik seperti ini. Oke, bisa di take down Kak. Siap.
Nah, di sini ada apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Jika Anda meminta untuk rubrik kembali, untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak-kakak semua lakukan? Pentingkah melakukan asesmen otentik dengan pembelajaran? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab? Persilahkan. Izin menjawab Kak ya. Oke, silakan. Yang pertama, hal baru Anda dapatkan dari sesi diskusi ini apa Kak ya? Kita lebih paham nih tentang yang pertama yang tentang rubik, setelah itu tentang otentik. Terus yang keduanya, jika Anda meminta untuk rubik kembali, proses seperti apa yang Anda akan lakukan. Kalau rubik ini ketemunya gimana Kak ya? Kalau ingin mengulangi kan prosesnya, itu selama saya mengajar tuh banyak kesalahan gitu loh Kak. Semuanya banyak monotonnya daripada perkembangannya. Main dari sini saya mulai belajar gimana cara mengembangkan rubik. Terus pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen, apa dampak utama dari pembelajaran PJOK? Kalau bagi saya penting Kak, karena apa? Kita lebih tahu murid itu sudah paham atau belum. Contohnya dalam permainan basket kan ada murid yang kita belajar dribbling atau dribbling saat melewati kun. Nah, saat permainan itu pasti beda Kak cara mainnya. Lebih penting di otentiknya kalau saya daripada di latihannya lah banyak gitu. Itu aja Kak bagi saya. Oke, terima kasih. Jadi penting ya untuk asesmen otentik ini mengetahui seberapa kemampuan peserta didik dalam pembelajaran tersebut, gitu ya. Dampaknya ya itu tadi ya, mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Oke. Kita lanjut, di sini ada refleksi sudah baru saja. Setelah itu ada pesan kunci ya. Pesan kunci asesmen membantu pembelajaran. Sangat perlu sekali ya menggunakan asesmen untuk membantu pembelajaran anak supaya apa? Tidak jauh, tidak keluar dari esensi apa yang kita ajarkan. Ya. Asesmen membantu pembelajaran anak, pelibatan asesmen. Jadi menentukan asesmen tidak hanya guru saja, tapi murid juga bisa ataupun dapat menentukan asesmen apa saja yang akan ditetapkan. Oke, ada yang ditanyakan? Kak izin bertanya tadi yang slide nomor 24 itu yang bagian bawah murid asesmen itu maksudnya gimana Kak? Pelibatan murid dalam asesmen. Jadi menentukan asesmen, menentukan penilaian, ya seperti kriteria tadi, ya apa saja yang perlu dinilai, ya itu tidak terfokuskan, tidak menuju kepada guru saja. Jadi peserta didik juga dapat dilibatkan dalam artian, oh hari ini seandainya kita passing dalam sepak bola, terutama passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, peserta didik bisa saja, oh seharusnya hari ini tidak passing
menggunakan kaki dalam Pak, misalnya, atau Pak atau Bu. Terus bisa juga harusnya menggunakan mengontrol dengan atau menghentikan bola dengan kaki bagian dalam begitu. Jadi keterlibatan. Jadi penentuan asesmen itu tidak hanya kepada guru saja. Tidak ditentukan oleh guru, namun peserta didik juga berhak berdiskusi atau menentukan asesmen apa saja yang akan dinilai. Ya Kak? Siap Kak. Ada yang lain? Cukup katanya Kak. Oke, di sini ada pada sesi hari ini kita peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, tadi sudah dibahas, sangat penting ya, karena untuk mengetahui level atau kemampuan peserta didik. Peserta dapat menyusun kerangka, tadi sudah, mungkin salah satu kelompok tadi ya sudah membuat dan lainnya sudah memperhatikan. Terus peserta dapat menganalisis rubrik yang dibuat oleh rekan sejawat. Tadi saya yakin kakak semua sudah menganalisis ya tentang asesmen atau rubrik asesmen yang dibuat. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, disampaikan kembali bahwasanya besok ada tes akhir ya Kak ya. Tes akhir di PKG ini besok itu waktunya hanya 1 hari atau 24 jam, mulai nanti jam 12 sampai jam 12 malam. Nanti tadi juga sudah diingatkan oleh adminnya, admin dari BGP ya, bahwasanya kalau besok ada tes akhir. Tes akhir. Kemarin ada tes awal, sekarang ada tes akhir. Oke. Siap-siap. Dan hari, kalau nggak salah, tanggal 8 nanti ada tatap maya kembali. Siap, untuk materinya nanti menyusul. Oke. Maaf dengan mengucap hamdalah ya untuk kegiatan pada malam hari ini yang bertemakan yaitu tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dicukupkan sekian ya, semoga bisa jadi gambaran bagi kakak semua dalam menerapkan pembelajaran yang diterapkan di sekolah kakak masing-masing. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat wabarakatuh. Mohon izin untuk keluar. Sama Kak. Oke.